Selain memasang tarif pajak pertambahan nilai, PPN untuk sembako, pemerintah juga akan memungut tarif PPN untuk jasa pendidikan atau sekolah. Hal tersebut tertuang dalam rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam rancangan RUKUP, rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A. Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK nomor 11 tahun 2014 tentang kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, seperti PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga bimbel. Selain pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi turut akan dikenakan PPN. Penjualan retail di Indonesia akhirnya mampu tumbuh positif pada April 2021. Ini adalah pertumbuhan positif pertama setelah terjadi kontraksi selama 16 bulan beruntun. Bank Indonesia melaporkan, penjualan retail yang dicerminkan oleh indeks penjualan real pada April 2021 berada di 220,4, tumbuh 17,3% secara bulanan dan 15,6% secara tahunan. Peningkatan kinerja penjualan eceran didorong meningkatnya permintaan selama Ramadan seiring adanya berbagai program potongan harga. Peningkatan penjualan terjadi pada subkelompok sandang, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok bahan bakar kendaraan bermotor. Manajemen baru Asabri menyebutkan, saat ini nilai harta sitaan dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi plat merah itu mencapai 13 triliun rupiah. Nilai tersebut masih merupakan nilai aparsial atau perkiraan yang dihitung perusahaan. Direktur Utama Asabri, R. Wahyu Suparyono mengatakan, dari penghitungan tim counterparty internal, nilai aset tersebut diperkirakan masih akan terus bergerak seiring dengan pengejaran aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Wahyu berharap bahwa ketika kasus tersebut sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum, aset ini bisa dikembalikan perusahaan dalam bentuk dana tunai. Dengan demikian bisa memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, di mana kondisi ekuitasnya masih mengalami defisit 13,3 triliun rupiah hingga akhir 2020. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan potensi kerugian negara yang terjadi di kasus Asabri mencapai 22,7 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ada 7 bank yang mengajukan izin menjadi bank digital. Ini merupakan respon atas semakin maraknya transaksi perbankan melalui aplikasi di telepon seluler. Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional (OJK), Tony menyebutkan 7 bank tengah melakukan proses menjadi bank digital, sementara 5 bank lainnya menobatkan dirinya sebagai bank digital. Tony menambahkan, munculnya bank digital tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di berbagai negara dengan beragam sebutan, seperti Digital Bank, Neobank, maupun Challenger Bank. Meski beberapa bank mengklaim bertransformasi menjadi bank digital, Tony menegaskan konsep perbankan saat ini masih bank umum dan bank perkreditan rakyat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mencabut perintah eksekutif buatan Donald Trump yang memblokir TikTok dan WeChat di Amerika Serikat. Biden mencabut dan menggantikan 3 perintah eksekutif era Trump yang berupaya untuk melarang perusahaan asal AS bertransaksi dengan TikTok dan WeChat. Salah satu perintah eksekutif itu juga berupaya melarang TikTok beroperasi di AS dan mencekalnya dari toko aplikasi. Meski begitu, Biden mengeluarkan perintah eksekutif meminta Departemen Perdagangan untuk meneliti apakah kedua aplikasi tersebut memiliki implikasi keamanan dan penggunaan data-data warga Amerika. Departemen Perdagangan juga diberikan waktu hingga 6 bulan untuk meneliti sebelum nantinya melaporkan rekomendasi peninjauan aplikasi tersebut.